Mejanya Muhammad Zainuddin Sani jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitokol sini no. Jadi penerusnya. Kata pengganti, kata kunci seminar kita ini adalah pengganti Hamzan Wadi, Maulana Syekh Hamzan Wadi. Pengganti itu di dalam ilmu nahwu misalnya kita sebut ada fa'il, ada naibul fa'il. Sama-sama posisinya marfu, ya enggak? Al marfu'atul asma, al marfu'atu sab'atu. Wahiyal fa'ilu wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu. Jadi pengganti itu adalah dia memiliki posisi yang sama, positioning yang sama. Wakil adalah wakil dari pemberi wakil. Maka pengganti Maulana Syekh Hamzan Wadi itu ya, baik diucapkan secara qaulan sarihan wa dimnan wal tizaman. Nah, itu istilah Maulana Syekh itu dalam kitab Mirajus Sibyan. Qaul sareh, ucapan sareh, ucapan langsung yang tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Semua kader-kader pejuang Nahdlatul Ulama, kader-kader awal Nahdlatul Ulama tahu itu semua, mendengarkan itu semua dari mulut Maulana Syekh langsung. Innamal ilmu min afwahil masyayikh. Ilmu yang paling kuat, ilmu yang paling berkah, ilmu yang paling strategis adalah yang langsung keluar dari lisan maha guru kita. Maka ilmu yang paling barokah, ilmu yang paling bermanfaat itu adalah min afwahil masyayikh, yang keluar langsung dari lisan mulia guru. Itu ilmu. Maka Maulana Syekh menyambung sanad keilmuannya dari maha guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maulana Syekh diakui keilmuannya oleh maha guru beliau. Apakah kita ragu tentang statement pernyataan Maulana Syekh? Kalau memang Nanda memang beryakin, ya, tak akan mungkin meninggalkan Zainuddin. Seolah-olah Maulana Syekh ya, sudah meraba memotret murid-murid Maulana Syekh itu banyak yang ragu terhadap Maulana Syekh. Maulana Syekh mengantisipasinya dengan wasiat dengan masa. Kalau Nanda memang beryakin, tak sampai meninggalkan Zainuddin. Maulana Hasan mendoakan tamkin dalam kitab ya, Al-Mustarsyid. Gambaran ini menjelaskan bahwa Maulana Syekh ya, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyatakan secara shareh, ini Tuan Guru Bajang penggantiku shareh, Zainuddin Sani penggantiku shareh. Apakah Anda ragu? Karena keraguan-keraguan itu Maulana Syekh jawab dengan wasiat yang tadi. Kalau Nanda memang beryakin, berarti orang yang tidak, orang yang belum yakin tentang pengganti Maulana Syekh itu, berarti Maulana Syekh sudah nasihati kita. Kalau memang Nanda memang beryakin, tak sampai hati meninggalkan Zainuddin. Maulana Al-Hasan mendoakan tamkin dalam kitab Al-Mustarsyid. Ungkapan spiritual Maulana Syekh ini untuk apa? Untuk meneguhkan keyakinan kepada kita bahwa ada pengganti ya, Zainuddin Awal dan ada Zainuddin Sani. Jadi kader Nahdlatul Ulama tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu sedikit pun. Kalau dia ragu, maka ya, akan menghilangkan keberkahan pada dirinya. Kalau dia ragu dengan gurunya, maka dia akan menghilangkan keberkahan yang ada pada dirinya. Maulana Syekh sudah menegaskan kepada kita sekalian penggantinya Tuan Guru Bajang. Itu terminologi istilah khas Maulana Syekh kepada kita. Maka jika kita ragu tentang itu, berarti kita ragu tentang kemuliaan karomah, keulamaan, kewalian Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh. Itu mafhum mukhalafahnya, contrary fact
dari apa yang dikatakan oleh Al-Muflah Bapak Maulana Syekh. Pengganti Maulana Syekh Hamzah Anwari dijelaskan secara shareh. Ya, penggantiku Tuan Guru Bajang, penggantiku Zainuddin Tsani. Maka kata Zainuddin Tsani itu adalah alaman lil ghalabah, nama yang spesifik yang menunjukkan bahwa ada Zainuddin awal, ada Zainuddin Tsani. Tidak mungkin ada awal kalau tidak ada Tsani. Tidak mungkin ada Tsani kalau tidak ada awal. Apa maksudnya? Bahwa ada silsilatur riasah war riayah. Ada silsilah kepemimpinan. Ada silsilah ya koordinasi manajerial yang ingin dihadirkan oleh Al-Muflah Bapak Maulana Syekh akan tercapai sustainability, istimroriyah, ya, kesinambungan perjuangan itu. Maulana Syekh punya perspektif sufistik bahwa akan terjadi persoalan pergolakan 10-20 tahun yang akan datang. Maulana Syekh sudah mengantisipasinya. Ini penggantiku, ini Zainuddin Tsani. Itu statement-statement Maulana Syekh ya 40 tahun yang lalu yang kita dengar sendiri. Saya bersaksi, saya mendengar sendiri dari Al-Muflah Bapak Maulana Syekh saat saya mengaji dulu di Mahat. Gambaran-gambaran pengganti ini adalah gambaran ketaatan, loyalitas sami'na wa ta'na kita kepada apa yang distatementkan, dinyatakan oleh Al-Muflah Bapak Maulana Syekh. Dan ini tidak salah, tolab-tolibat, dalam perspektif ilmiah, dalam perspektif analogi keilmuan, bahwa seorang tokoh, seorang wali, seorang ulama, apakah salah ya, mengestafetkan kepemimpinannya kepada cucunya atau orang yang memang punya kapasitas di situ? Tidak ada. Dalam ilmu manajemen itu sudah dipersiapkan sumber daya manusia. Maulana Syekh sudah mempersiapkan penggantinya yang akan mampu untuk menerobos ruang-ruang kegelapan, ruang-ruang keterbelakangan di dalam wadah Nahdlatul Ulama. Maka Maulana Syekh menyebutnya dengan sebutan Zainuddin Tsani. Maka Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Tsani, pengganti yang memang dinyatakan secara shareh oleh Maulana Syekh, maupun informasi yang musalsal dari ini ke ini nyampaikan ini nyampaikan ini sampai nyampe ke kita. Itu adalah sebuah statement untuk memperkuat keputusan-keputusan sufistik, keputusan-keputusan strategis yang dihadirkan oleh Al-Muflah Bapak Maulana Syekh. Itu. Lantas sekarang Maulana Syekh Tsani ya, sudah berusia 40 tahun. Apakah memang disebut Tuan Guru Bajang lagi? Ya, man balaga umruhu arba'ina sanatan bahwa syekhun. Kalau orang sudah berumur 40 tahun maka bukan bajang lagi. Ya, maka dia orang tua, syekh namanya. Jadi terminologi bajang itu sudah berakhir begitu umur 40 tahun. Ya. Man balagha umruhu arba'ina sanah. Ya. Bahwa syekhun. Itu sebabnya kenapa umur-umur nubuah, umur-umur kenabian itu pada umur 40. Falamma balagha ya, asyuddahu arba'ina sanatan. Penyebutan kata arba'ina dalam Al-Qur'an itu menunjukkan bahwa usia kematangan. Orang yang berumur 40 itu memiliki spesifikasi kemuliaan. Maka nabi-nabi, para utusan Allah, Rasulullah itu adalah berumur 40 tahun. Kecuali Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Selainnya umur 40 tahun. Nah, Maulana Syekh Zainuddin Tsani sudah berumur 40 tahun. Artinya bahwa beliau mengambil estafeta untuk tidak lagi sebagai Tuan Guru Bajang setelah perspektif genealogi, perspektif sosiologis, perspektif sufistik. Kenapa? Karena sudah falamma balagha asyuddahu arba'ina sanah. Maka kelembagaan-kelembagaan di dalam istilah-istilah Nahdlatul Ulama itu sebagai sebuah keyakinan. Itulah keyakinan sufistik bagi kita. Ibarat hidir dan mustaqad. Mungkin Anda bergejolak dalam pikiran Anda, bergejolak dalam pikiran naluri Anda. Tapi jadilah Anda hidir Nahdlatul Ulama. Jadilah Anda hidir Nahdlatul Ulama yang mengedepankan spiritualitas, kebeningan hati, ainul basirah, ya, ainun nadharah,
dalam mata bening hati Anda. Di saat Anda berpikir kebeningan, maka semua yang gelap bisa tersingkap dalam relung-relung cahaya iman. Maka dalam hal ini pengurus besar Nahdlatul Ulama, Dewan Mutasyar pengurusan Nahdlatul Ulama mengeluarkan maklumat. Kenapa? Karena tahu itulah tradisi Maulana Syekh. Karena itulah tradisi yang dihadirkan oleh Maulana Syekh. Tradisi kita tradisi pesantren. Tradisi pesantren itu adalah tradisi sami'na wa ta'na, loyalitas tanpa batas. Berpikir ada batas, loyalitas tanpa batas. Berpikir ada batasnya, tapi loyalitas tanpa batas. Itulah tradisi pesantren. Dan berpikir-pikir liar itu dibatasi. Makanya ya ijtihad itu ada jihad yang mazmum, berpikir yang jelek, yang tercela. Dan ada berpikir ar-ra'yul mamduh, pikiran-pikiran yang dipuji, dimuliakan, dihormati, ya punya ekspektasi. Itu di dalam Nahdlatul Ulama juga ada. Maka itu sebabnya kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Dewan Mustasyar pemberi restu Maulana Syekh, ya, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menghadirkan kata itu kepada Omona Dewan Mutasyar pengurusan Nahdlatul Ulama. Omona mengeluarkan maklumat untuk menstatement melanjutkan estafeta Maulana Syekh awal kepada Maulana Syekh Sani. Itu artinya bahwa melanjutkan silsilah ar-riasah war-riayah wan-nizamiyah, melanjutkan estafeta kepemimpinan. Itu yang dimaksud dengan pengganti Maulana Syekh Hamzan Wadi. Kita juga bisa menjadi pengganti. Kenapa? Pengganti pada posisi-posisi sesuai dengan kapasitas ilmu kita masing-masing. Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakan hai Muhammad, semua manusia, kullu nas, kullu ahadin, semua kita, everyone, everybody, ya'mal, berkreasi, berkarya, berkarya, berjuang, berjihad, ya, ala syakilatih, tergantung skillnya masing-masing. Itu yang disebut dengan skill, bakat dan minat. Maka kita adalah pelanjut perjuangan dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Berarti ada apa? Kata kuncinya, pertama spirit perjuangan, kedua kader Nahdlatul Ulama, ketiga tadi apa? Sami'na wa ta'na, keempat pengganti Maulana Syekh Hamzan Wadi. Sekjen PBNW bertugas untuk menjelaskan itu. Ya, saya posisinya untuk memperkuat barisan Nahdlatul Ulama, bukan yang lain. Karena internal kami harus, ya, kami harus satu barisan visi misi dalam satu barisan. Maka perjuangan penguatan ke-NU itu menjadi satu keharusan bagi kita.